Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah ketika Petrus tiba di Yerusalem. Orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku melihat suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.